Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siap memuji Tuhan hari ini? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu ya Bapa. Untuk setiap berkat-berkat-Mu yang terus kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Punya Allah yang begitu hebat, punya Allah yang begitu besar, punya Allah yang begitu dahsyat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memuji muliakan nama-Mu ya Bapak, ingin beribadah Tuhan. Kiranya Kau yang hadir dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Engkau yang lawat setiap kami ya Bapak. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Mendengarkan firman-Mu ya Bapak, menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Mari ingat setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa Dia sungguh baik. Betapa Dia sungguh setia, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu. Thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang terus kami rasakan Tuhan. Oh, penyediaan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Lord. Oh, Kaulah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Baik, Allah yang setia, Dia tak pernah tinggalkan kami. Oh Tuhan, Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap menit Tuhan, untuk setiap jam, untuk setiap hari Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh berharga bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang indah. Engkau Allah yang menakjubkan bagi kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada.
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kemenangan yang Kau berikan Tuhan terjadi di tempat ini ya Bapa. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Bahkan kelepasan terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bagi Hope Church. Yes Tuhan. Kemenangan terjadi di ku yakin. Waktu selanjutnya saat pada pesta Natal. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
sungguh bersyukur Bapa, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, tetapi juga sekaligus Allah yang selalu mau dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami semua dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan kami semua mengalami berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Dan kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya Engkau ada di sini bersama dengan kami, sehingga setiap kami yang hadir, kami tidak datang dengan sia-sia. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahkan kami semua diberi pengharapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak sia-sia. Karena Engkau adalah sumber pengharapan yang benar itu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kau berkati. Amin. Berkati David dan seluruh tim. Pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mendengar isi hati Tuhan. Kau juga urapi setiap kami, lembutkan hati kami, buka pikiran kami, mata kami, telinga kami. Supaya kami boleh semakin mengerti isi hati-Mu, semakin mengerti firman-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom semuanya. Semuanya sehat? Yes. Saya percaya kita semua dilawat Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan. Kita semua dijagai Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Yes. Oke. Kita akan masuk firman Tuhan. Hari ini saya tergerak untuk lebih ke teaching daripada preaching ya. Saya tergerak untuk menjelaskan tentang puasa. Mungkin sudah banyak yang melakukan puasa tapi belum ngerti esensinya. Atau mungkin ada yang gak pernah puasa gitu ya. Jadi ada yang ngomong, oh orang Kristen enak ya gak pernah puasa. Atau orang Kristen enak ya gak pernah diajar puasa. Siapa bilang gitu ya. Makanya saya akan menyampaikan hari ini. Agama lain kita tahu mereka mempraktekkan puasa dalam ajaran mereka. Apakah kekristenan mempraktekkan puasa? Yes. Siapa yang suka puasa? Yes. Oh, banyak loh, luar biasa. Termasuk intermittent fasting. Biar langsing. Ada yang intermittent fasting? Oh iya, ada yang angkat tangan. Oh iya, biar langsing, yes. Nah kita akan sama-sama belajar, saya akan ngomong pelan-pelan supaya saudara-saudara ngerti. Kan gembalanya saudara ini lebih ke teacher, bener gak? Kita lihat dulu puasa dalam perjanjian lama. Ini adalah ayat pertama yang kita bisa temukan kata puasa dalam Alkitab. Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagi kamu. Pada bulan yang ke-7 tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Saya berhenti di situ aja, merendahkan diri dengan berpuasa. Kita lihat slide berikutnya. Ayat ini Imamat 16 ayat 29. Saya ulang ya, Imamat 16 ayat 29 dalam bahasa Ibrani-nya kita tahu, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani menggunakan kata te'anu.
Nah, New King James Version menerjemahkan teano itu dengan afflict your souls, menyiksa jiwamu, dan hal ini menggambarkan situasi seseorang yang tersiksa saat berpuasa. Tadi yang suka berpuasa yang angkat tangan, termasuk intermittent tadi, tersiksa nggak waktu puasa? Tersiksa nggak? Enggak, ada yang bilang iya tersiksa, ada yang bilang enggak. Kalau yang enggak mungkin kurang lama puasanya. Enggak, saya percaya. Jadi Ibrani 16 ayat 29 kata puasa, bahasa Ibraninya teano, New King James Version menggunakan afflict your soul, menyiksa jiwamu. NIV menggunakan kata deny oneself, menyangkal diri. Dan NASB, New American Standard Bible, menggunakan kata humble one soul, merendahkan diri. Nah ini saudara harus ingat, inilah yang menjadi esensi puasa. Jadi teano dalam bahasa Indonesia diterjemahkan puasa, dalam bahasa Inggris King James menggunakan menyiksa dirimu, menyiksa jiwamu. NIV menggunakan kata menyangkal dirimu, NASB menggunakan kata merendahkan diri. Jadi kalau dari dua slide ini aja saya mestinya boleh berharap kita semua udah ngerti esensi puasa itu apa. Benar gak? Jadi esensi puasa itu apa? Merendahkan diri, yes. Menyangkal diri, yes. Dan kita merelakan jiwa kita tersiksa. Imamat 16 ayat 31, hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dengan berpuasa. Jadi kalau kita squeeze, kita press, puasa itu sebetulnya bicara tentang merendahkan diri, humble yourself. Kita masuk perjanjian baru, Lukas 4 ayat 2. 40 hari lamanya Yesus dicoba iblis, selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Lukas 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Lukas 4 ayat 4. Dan ini menegaskan bahwa manusia itu hidup enggak dari makanan doang. Jadi ayat ini jangan diimprovisasi ya. Karena ayat ini sering diimprovisasi gini, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi sekali-sekali mesti makan bakmi, makan steak gitu kan. Enggak, bukan gitu. Artinya adalah makanan rohani itu tidak cukup buat kehidupan manusia. Jadi jangan pernah berpikir, oh kalau makan aja cukup. Enggak. Nah kalau tadi kita lihat dalam perjanjian lama, teano, dalam perjanjian baru, puasa itu kita tahu bahasa Yunani kan, perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, menggunakan kata nesteia. Nesteia dalam bahasa Inggris diterjemahkan without food atau tidak makan apa-apa. Nah, saya harap saudara jeli ya, saudara teliti, dalam perjanjian lama, teano yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata puasa, tapi dalam bahasa Inggris teano itu not necessary artinya enggak makan. Bener enggak? Bener enggak? Saudara mesti teliti nih. Jadi teano itu enggak diterjemahkan letterlek enggak makan, enggak. Tapi di situ kita bisa lihat tadi menyangkal diri, merendahkan diri, menyiksa jiwa. Nah, tapi dalam bahasa Yunani, perjanjian baru, nesteia artinya telek, tidak makan. Nah ini saya mau kita, we are on the same page. We are on the same page.
Jadi kalau bicara puasa pasti ada hubungannya dengan tidak makan. Yang mengerti katakan yes. Ini basic banget. Nah kita lihat dulu sebelum nanti balik lagi ke puasa. Ada rohani versus jasmani. Ada rohani versus jasmani. Rohani dan jasmani. Hidup manusia ini terdiri dari dua elemen ini. Rohani dan jasmani. Saya pernah cerita sama saudara kalau dulu zaman saya masih kecil ada film kartun selalu digambarkan misalnya Mickey, Donald. Itu terdiri dari dua pribadi, yang satu kostum malaikat, yang satu kostum setan gitu ya. Nggak tahu kartun sekarang masih ada kayak gitu apa enggak. Terus Mickey mesti atau Donald mesti milih, aku ikut yang malaikat atau ikut yang setan. Nah itu kan membuktikan memang manusia seringkali diombang-ambingkan antara yang benar dan yang jahat. Nah tapi kalau kostumnya malaikat sama setan kan gampang banget dibedainya, iya kan? Tapi faktanya kita dari hari ke hari yang menarik-narik kita nggak pakai kostum, jadi kita nggak tahu mana yang benar mana yang jahat, gitu kan? Mana yang benar mana yang salah. Jadi kita nggak tahu. Nah, kalau bicara tentang rohani versus jasmani, ini kan perang terus, selalu perang. Selalu perang. Bukan cuma jemaat, saya pun juga mengalami pergumulan ini. Contoh, udah ngantuk, udah capek, seharian udah meeting, malam mau baca firman nggak? Sebelum tidur mau doa nggak? Nah hati kecil ngomong, udahlah kan seharian juga meetingnya tentang firman, nggak usah baca lagi deh. Udahlah Tuhan juga maha kasih, kamu nggak baca firman juga nggak bakal dapat nasib buruk atau apa gitu kan ya. Nah tapi di satu sisi rohani mengingatkan, kamu kan udah komit, harus baca firman, harus doa, secapek apapun. Nah dalam pertempuran seperti itu, ini saya kan ngasih contoh yang gampang tentang baca firman, tentang doa. Tapi dalam hidup kan lebih kompleks. Nyolong apa enggak, korupsi atau enggak, ke gereja atau enggak, hari Minggu mau bangun siang atau bangun buat ke gereja. Itu kan our daily struggle gitu loh. Nah caranya gimana supaya yang rohani itu menang terus. Kita maunya gitu kan ya? Bener gak? Kita mau yang rohani dan jasmani kan perang terus nih. Kita mau yang rohani menang terus. Yang jasmani kita kalahkan terus. Karena faktanya yang jasmani ini selalu gak bener. Kedagingan itu selalu gak bener. Nah jadi kita pengen rohani menang terus. Nah ternyata jawabannya sederhana. Kalau kita mau yang rohani menang terus dibanding yang jasmani, kita harus pastikan rohani kita lebih kuat daripada jasmani kita. Yang ngerti kata yes. Nah gimana caranya rohani kita lebih kuat daripada jasmani kita? Rohani kita harus dikasih makan terus. Baca firman, dengar firman, doa yang rajin. Rohani kita makin kuat. Nah jasmani kita memang tetap harus sehat, tapi jasmani kita tidak boleh lebih kuat daripada rohani. Jadi kalau saudara-saudara ngerti rahasia ini, saudara-saudara akan nangkep kenapa kita puasa. Kenapa kita nggak makan? Nangkep nggak? Udah nangkep belum? Kenapa? Supaya jasmaninya tidak lebih kuat daripada rohani. Jasmaninya dikasih makan terus. Pagi makan, nanti belum makan siang ada snack. Terus makan siang, setelah makan siang masih snack. Terus malam makan, sebelum tidur snack lagi. Wah tambah gembul. Overweight. Keinginan dagingnya dipuaskan terus. Keinginan dagingnya diumbar terus. Nah tapi rohaninya dibonsai. Padahal rohani butuh makanan juga, butuh baca firman, butuh doa pribadi, butuh ibadah, butuh melayani supaya rohaninya makin kuat.
Nah, kalau faktanya kayak gitu, nggak heran kalau saudara kalah terus rohaninya. Kenapa? Yang diturutin jasmaninya terus. Makanya nggak heran kalau sorry ya pastor kemarin nggak ke gereja, bangun kesiangan. Kenapa? Jasmaninya dienakin terus. Jasmaninya dimanja terus. Nah makanya salah satu fungsi dari puasa adalah untuk melemahkan kedagingan ini. Supaya apa? Supaya kedagingan ini tidak menguasai hidupku. Yang mengerti kan? Yes. Galatia 5, 24, 25. Siapa saja yang menjadi milik Kristus, Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ini sebuah bukti, evidence, proof. Kalau saudara ngaca nih, Rasul Paulus kan ngomong, firman itu seperti cermin yang membuat kita ngaca. Saya ngomong gini bukan nyindir saudara-saudara ya, saya juga lagi ngaca. Saudara pengen tahu kan kita milik Kristus atau tidak? Keuntungan jadi milik Kristus dulu apa? Beberapa ayat ngomong gini, kalau Kristus bersama denganku, siapa lawanku? Tidak ada, gitu kan? Pertanyaannya, kita bersama Kristus enggak? Karena faktanya kalau kita milik Kristus, pasti kita dibela. Yang setuju kata yes. Nah, pertanyaannya, gimana caranya tahu pastor kalau kita sudah milik Kristus? Caranya, indikatornya adalah kalau kita milik Kristus adalah kita mengalahkan kedagingan serta segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Indikator yang kedua, kita sudah dipimpin roh belum? Nah, sampai sini saya berharap saudara sudah mulai kebayang kenapa kita puasa. Salah satu bentuk pengekangan kedagingan ini adalah jaga mulut. Jaga mulut. Karena faktanya mulut ini memang paling susah dikendalikan. Maksudnya apa, Pastor? Makan itu loh. Next. Puasa sama dengan tidak makan, tanda tanya. Nah, kita bahas sekarang. Apakah puasa artinya tidak makan? Nah, seorang ahli teolog, seorang theologian, Kingsley Fletcher, there is a new God in the land, his name is food. He is also known as the belly God. Waduh, waktu siap khotbah ini, makanya saya semakin termotivasi untuk ngecilin perut. Karena there is a new God namanya food. Panggilan lainnya adalah belly God. Saya bersyukur di Hope Church tidak ada yang obesitas. Berikutnya, food is the most powerful gods at work in our society today. In many places, it rules supreme. The sad thing is that food rules many Christians. Many of us work not to the glory of God or for the good of His kingdom, but for food. Orang luar biasa. WHO membuktikan di abad ini, abad 21 ini,
proporsi orang sakit itu ternyata proporsi orang sakit mayoritas itu bukan karena tidak makan, tapi karena makan. Jadi orang bilang, wah kasihan loh orang di Afrika itu kelaparan. Iya bener, kasihan. Tetapi yang lebih menyedihkan, banyak orang hari-hari ini menderita bukan cuma sakit ringan ya, tapi severe illness karena makanan. You name it. Gula, kolesterol, darah tinggi, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Makanan. Makanya bener banget kalau tadi dikatakan there is a new God in the land. Karena Allah atau ilah namanya makanan ini yang menyebabkan begitu banyak orang termasuk orang Kristen yang suffer hidupnya. Yang menderita. Padahal udah Kristen, padahal udah pelayanan, padahal udah kenal Tuhan, udah tahu kebenaran. Tapi kenapa ya masih sakit-sakitan? Nah hari ini saya berdoa, saya berharap enggak cuman khotbah tentang puasa, tapi hari ini saya berharap kita semua mau bertobat. Jaga makan. Karena penyebab sakit penyakit nomor 1 ternyata makanan. Ternyata dosa pertama di dunia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan. Ya enggak? Kita lihat ayatnya. Kejadian 2, 16, 17. Waktu saya ngomong makan ini enggak cuma makan ya, tapi minum juga. Saya baca banyak artikel mengerikan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, angka diabetik itu turun. Kalau dulu umur 50-60 gitu ya. Sekarang umur 20-an udah banyak orang yang mengidap diabetes. Dan ternyata menurut hasil penelitian, bukan cuma di Indonesia, di negara-negara berkembang, salah satu penyakitnya adalah kopi kekinian. Bener gak? Saya gak anti ngopi ya, saya ngopi tiap hari. Tapi Americano, black. Udah lama saya gak minum gula. Kenapa? Jawabannya sederhana aja, saya mau panjang umur. Jadi ayatnya, dosa pertama adalah Adam dan Hawa udah dibilangin, jangan makan itu. Semua boleh kamu makan. Tapi karena keserakahan, bahasa Inggrisnya lebih mengerikan, gluttony, serakah. Jadi manusia, kenapa gak boleh? Aku makan deh. Dan kita tahu akhirnya ceritanya dia diusir dari Taman Eden. Bukan cuma dia, kita semua diusir dari Taman Eden. Mestinya Taman Eden jadi rumah kita. Next, food is used as tool of discipline by God both before and after the fall. Jadi Tuhan menggunakan puasa untuk mendisiplinkan kita. Nah ini Pastor Lena, Abigail dan Phoebe, saya gak malu khotbah ini karena sudah sejak bulan Mei saya gak makan nasi. Dan udah sejak berapa bulan ya, udah hampir setahun. Baru-baru ini aja saya makan sedikit, tapi sebelumnya saya bisa komit tidak makan daging merah. Orang nawar-nawarin, oh enggak, makasih. Jadi saya khotbah ini berani. Jadi istri anak-anak saya enggak ngomong, khotbah doang, lu ngomong doang. Enggak. Saya buktiin.
saya buktiin. Jadi ingat, manusia pertama jatuh karena makan. Dan kita sudah baca sekilas tadi, karena makanan dan minuman banyak orang yang menjadi menderita hidupnya, suffer. Makanya yuk kita belajar untuk mengendalikan mulut nih loh. Yang masuk mulut ini loh, makanan minuman ini. Kita kendalikan. Ingat beberapa minggu lalu saya khotbah, semuanya halal, ya kan? Semuanya boleh, tapi kita mesti mikir, berguna nggak? Membangun nggak? Mau makan segalanya boleh kok, orang Kristen nggak ada yang ngelarang. Tapi sekarang kita mesti bertanya, berguna nggak? Membangun nggak? Amsal 23 ayat 2-3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu jika besar seleramu, appetite-mu besar, nafsu makanmu besar. Pengkhotbah, penulis kitab Amsal mengatakan kalau nafsu lu gede, taruh pisau di leher nih loh, supaya sadar. Jangan mengingini makanan yang lesat, makanannya yang lesat. Itu adalah hidangan yang menipu. Nah sekarang kita masuk puasa lagi. Puasa. Kita lihat jenis puasa. Next, jenis puasa. Yang pertama itu total fast. Total fast. Tidak makan dan tidak minum. Total fast. Tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, normal or regular fast. Tidak makan. Tadi kan bahasanya nesteia itu artinya without food ya. Jadi boleh minum gak? Boleh, tapi yang gak ada rasanya ya. Alias air. Air bening, bukan air putih. Bahasa Indonesia agak kacau juga. Air putih kan susu. Air bening. Jadi total fast tidak makan tidak minum, normal atau regular fast itu tidak makan. Dan yang ketiga partial fast. Partial fast tidak makan atau tidak minum beberapa jenis makanan atau minuman. Ngerti ya bedanya ya? Partial. Nah yang tadi saya saksikan berarti saya sedang menjalani partial fast. Nah kita lihat contoh-contohnya. Ini kan secara general tapi di Alkitab sudah ada contohnya. Next. Total fast tidak makan dan tidak minum itu dilakukan oleh beberapa orang. Beberapanya adalah Esther. Kita tahu puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Yunus juga pernah melakukannya. Dan Paulus juga pernah melakukannya. Tidak makan, tidak minum. 3 hari 3 malam. Nggak mati bisa. Gitu ya. Dan saya bersaksi, saya pernah tapi saya minum. Tapi minumnya sangat sedikit. 3 hari 3 malam. Dan saya mau cerita kesaksian, waktu saya puasa 3 hari 3 malam, minumnya sedikit cuman ngebasahin mulut aja. Hari pertama tantangan terbesarnya melawan rasa lapar. Waduh, tersiksa tuh. Tapi hari kedua udah gak lapar loh. Rasa laparnya udah hilang. Tapi hari kedua, bener saya pernah baca buku, judulnya adalah The Monster Inside You. Nah setiap orang punya monster, beda-beda. Nah tapi saya ngaku sama saudara, hari kedua itu monster inside me-nya bangun. Apa yang terjadi? Marah-marah saya, uring-uringan. Nah disitulah ditemukan ada monster dalam hidup saya. Makanya bagus puasa Esther. Saya encourage saudara untuk lakukan supaya tahu
what kind of monster inside you. Yang berikutnya Yunus terus Paulus. Normal atau regular fast tidak makan. Contohnya Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nah, memang dalam Alkitab tidak dijelaskan secara detail, tetapi teolog percaya Musa tetap minum 40 hari 40 malam. Elia 40 hari 40 malam. Sama, para teolog juga percaya Elia tetap minum. Termasuk Tuhan Yesus. 40 hari 40 malam tetap minum. Kenapa? Karena ayatnya tadi udah kita baca, maka laparlah Yesus. Tidak dijelaskan tentang hauslah Yesus. Padahal waktu Yesus disalib, Yesus ngomong apa? Aku haus. Berarti Tuhan Yesus minum. Nah, partial fast, tidak makan atau tidak minum beberapa jenis makanan atau minuman. Contoh yang paling jelas dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel melakukan puasa selama 21 hari, benar ya 21 hari ya? Terkenal sampai sekarang, saya lagi puasa Daniel. Nah, tapi saya mesti jelasin, karena banyak orang Kristen puasa Danielnya salah. Karena apa? Karena mereka selalu mengartikan puasa Daniel itu tidak makan daging. Salah. Puasa Daniel sebetulnya adalah menghindari makanan yang dia suka. Kalau dia sukanya Indomie, mestinya kalau puasa Daniel tidak boleh menjamah Indomie. Kalau ada yang memang vegan, memang sukanya sayur, disuruh puasa Daniel, ya senang banget. Jadi ingat, puasa Daniel bukan yang enak atau bukan yang daging, tetapi puasa Daniel adalah sesuatu yang kita suka. Kan kalau orang memang gak makan daging disuruh puasa Daniel, ya tiap hari gue puasa Daniel. Jadi disuruh makan gado-gado, ini memang menu utama. Jadi ingat, puasa Daniel itu bukan tidak makan daging. Puasa Daniel adalah sesuatu yang kita suka. Esensi puasa tadi apa? Merendahkan diri, mengekang diri, melemahkan kedagingan. Tujuan puasa. Nah tadi kan ada total fast, ada normal atau regular fast, ada partial fast. Nah tapi di Alkitab ditemukan, saya kasih judul irregular fast. Nah irregular fast adalah puasa yang tidak biasa. Kenapa dibilang tidak biasa? Karena ini Ayub dan 3 temannya Elifas, Bildad, Sofar, apa yang mereka lakukan? Tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 7 hari 7 malam. Ya kita masuk dulu tujuan puasa. Tujuan puasa nomor 1, kenapa kita berpuasa? Kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 2, Lukas 4 ayat 2, kita udah baca tadi, puasa. Jadi waktu kita berpuasa, kita meneladani Tuhan Yesus. Nomor 2, kenapa kita puasa? Dalam banyak ayat, 2 aja saya ambil, puasa identik dengan bertobat dan merendahkan diri. Jadi orang berpuasa karena merendahkan diri di hadapan Tuhan, ngaku salah Tuhan, aku udah dosa, aku melakukan ini. Ampuni aku Tuhan. Dan mereka melakukan puasa. Contohnya banyak ya, Daud waktu berdosa dia berpuasa. Ampuni aku Tuhan, sampai nangis, ampuni aku Tuhan. Banyak contohnya. Yang ketiga, puasa tujuannya adalah disiplin rohani, menguasai keinginan dalam kurung nafsu kedagingan. Jadi keinginan dagingnya dikuasai. Jangan kedagingan yang menguasai kita. Tapi ingat, kita yang harus menguasai kedagingan. Nah, berikutnya tujuan puasa adalah, kalau tadi disiplin rohani, next. Meningkatkan atau level up kerohanian. Iya dong, ternyata puasa itu level up. Ingat,
kita tagline-nya level up. Makanya belajar puasa ya. Karena kita nggak cuma level up skill doang, tapi kerohaniannya kita mau level up. Yang mau katakan yes? Yes, bener, keren. Level up kepekaan rohani. Daniel 9 itu ada cerita yang bagus banget. Daniel 9 adalah sebuah rahasia besar yang banyak ahli-ahli Alkitab gunakan tentang cerita akhir zaman. Jadi Daniel sengaja berpuasa supaya kerohaniannya peka, supaya dia mendapatkan revelation dari Tuhan. Yang ketiga atau yang keenam ini ya, level up otoritas dan kuasa dalam doa. Jadi Alkitab sendiri ada contohnya nih, ada buktinya. Dikatakan apa? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi harus ada puasa nih, pendoa-pendoa nih. Supaya doanya itu ada kuasa. Nah ternyata untuk hal-hal seperti ini dibutuhkan doa dan puasa. Next, cara puasa. Nah, waktu kita berpuasa, ya kan? Kita harus memperbanyak atau level up kegiatan yang memperkuat kerohanian. Nah, kalau kita puasa tapi hal ini tidak dilakukan, itu bukan puasa, itu namanya diet. Intermittent fasting itu tadi. Jadi puasa nggak? Puasa. Lo ngapain puasa? Biar langsing. Itu nggak masuk kategori ini. Kalau kita mau puasa secara biblical, bukan diet tadi. Nah waktu kita puasa, kegiatan kerohaniannya mesti level up. Doa, pujian, penyembahan ditambah. Baca firman, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Jadi waktu kita puasa bukannya tidur-tiduran sambil ngeliat jam. Waduh baru setengah jam, kok lama amat ya. Tidur lagi, bangun lagi, baru 15 menit tidur lagi, kapan habisnya nih? Bukan begitu, puasa itu mengisi waktunya dengan yuk kita nyembah, doa, baca firman, terus kayak gitu. Nah saya mau kasih sebuah warning ini ya. Sebuah warning. Jangan puasa. Loh tadi katanya suruh puasa, kok ini jangan puasa? Iya next. Jangan puasa jikalau kita menggunakan puasa sebagai kegiatan agamawi. Bener ya agamawi ya. Ritual belaka. Jadi tanyain, kenapa puasa? Ya gue ikut-ikut semuanya puasa, ya gue puasa deh. Enggak dapat esensinya gitu ya. Ada orang puasa bentuk kesombongan rohani. Waduh gue puasa, lu enggak kan? Aduh rohani lu memble lah. Masih anak kecil lo, pion lo. Jadi ada orang gitu puasa sombong rohani. Terus yang ketiga, puasa sebagai alat untuk memaksa Tuhan. Jadi ada loh orang Kristen yang punya pengen, terus dia puasa, Tuhan. Aku pengen sama dia Tuhan, aku puasain biar dia luluh pengen sama aku. Ya elah. Kalau dia jadi pengen sama lu juga kasihan dia ya tau gak. Jadi puasa itu bukan alat untuk memaksa Tuhan. Kita puasa untuk mencari kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Yang terakhir, aplikasi puasa. Aplikasi puasa, next tujuan puasa adalah untuk meningkatkan level up kehidupan rohani serta menguasai kedagingan. Kehidupan atau keinginan atau nafsu daging. Ya. Tujuan puasa ingat nih. Nah, tapi di sini saya kasih disclaimer juga. Jangan hanya fokus dengan cara. Tapi ingat tetap fokus dengan tujuan atau esensi puasa. Esensi puasa apa tadi?
merendahkan diri, menyangkal diri. Nah, kenapa saya angkat topik ini? Karena saya ngerti, nomor satu, kekristenan itu bukan ritual belaka. Nomor dua, saya ngerti ada beberapa orang yang secara spesial, khusus, tidak bisa puasa. Maksudnya nggak makan. Ya enggak? Kalau nggak makan dia mati, misalnya gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak boleh puasa. Ada orang-orang tertentu yang memang jangan berpuasa, misalnya atlet dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal itu terjadi, ingat saya mau katakan kekristenan bukan agama ritual. Jadi apakah orang-orang yang tidak mungkin tahan untuk tidak makan, bener ya bahasanya gitu ya. Kalau ada orang-orang yang tidak mungkin untuk tidak makan, apakah masih bisa melakukan puasa? Bisa. Kenapa? Ingat, makanannya diganti dengan makanan yang dia tidak suka. Jadi jangan, gue dapet toleransi nih dari pastor, boleh gak puasa. Terus tetap aja makan steak, makan kue tiaw, makan bakmi. Wah itu kurang ajar, namanya menyalahgunakan toleransi. Karena harus tetap makan, makanlah makanan yang cukup bergizi, tapi bukan makanan-makanan yang memuaskan kedagingan. Ngerti maksudnya? Cukup, pokoknya cukup. Dan ingat, ternyata dalam zaman modern ini ada survei yang disebar. Kagum saya. Ternyata untuk anak-anak yang usianya di bawah milenial, generasi Z, Y juga ya, Y, Z dan Alpha, mereka mengatakan, mendingan gua gak makan daripada gak ngelihat HP. Ada yang begitu loh. Ada yang begitu. Nah, untuk orang-orang seperti itu, puasa yang menyiksa jiwanya. Ingat tadi esensi puasa apa tadi? Teanu, menyiksa jiwa. Bukan tidak makan yang menyiksa jiwa. Yang menyiksa jiwanya apa? Jangan pegang HP. Gimana saudara-saudara? Mungkin Tante Meta, Tante Weni, nggak apa-apa nggak pegang HP, malah seneng. Mungkin gitu ya Tante ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang nyari, seneng. Tapi kalau sudah usia-usia umur 17 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah, waduh kalau nggak pegang HP, langit serasa runtuh. Waduh, low battery aja langit runtuh. Ke sebuah tempat yang nggak ada wifi-nya udah kayak kiamat. Nah, hal-hal seperti itu, ingat kita jujur ya, kita jujur. Esensi puasa apa tadi? Menyiksa jiwa, menyangkal diri, merendahkan hati. Jadi ada nggak toleransi buat orang yang tidak bisa untuk tidak makan? Ada. Nah, kamu jujur, yang kayaknya mengikat kamu tuh apa? Ada yang HP, sosial media, berapa menit sekali ngecek IG, berapa menit sekali ngecek TikTok. Ada tuh orang kayak gitu tuh. Ternyata gak cuma sosial media, game. Aduh kalau nggak main game badan sakit semua. Coba apa gitu. Tapi ada juga yang pegangannya bukan HP, pegangannya TV. Kalau nggak nonton TV itu rasanya, waduh, mata gelap loh. Udah lama nggak ngeliat TV. Bukan TV-nya gelap, TV-nya udah baru loh. Itu gelap. Macam-macam. Jadi ingat,
Jangan hanya fokus dengan cara. Oh berarti harus puasa tuh nggak makan, nggak minum gitu ya. Ingat, kita jujur dengan diri sendiri. Fokus dengan esensi puasa apa? Merendahkan diri, menyangkal diri, menyiksa jiwa. Jadi saya berani khotbah ini saya lakukan ya, bukan cuma ngomong doang. Yang saya suka, saya nggak puasa. Termasuk 21 tahun ke atas. Jadi yang masih 21 tahun ke bawah, tutup kuping. Tutup kuping. Yes. Tutup kuping. Dalam kehidupan suami istri, itu Alkitab mengatur loh. Dalam kehidupan suami istri, salah satu kebutuhan suami istri adalah seks. Betul ya? Betul? Enggak ada yang berani. Iya. Nah, Alkitab mengatur puasa seks boleh enggak? Boleh, tapi harus kesepakatan suami istri. Jadi bukan istrinya doang. Pah, gue mau puasa seks. Wah, suaminya merana dong. Kalau mau puasa seks, janjian berdua. Oh iya, aku mau puasa seks. Yuk, kita doain suami istri sepakat. Bisa, itu ada di Alkitab. Gitu ya. Mungkin saya khotbah gini jadi ada yang dapat ide, dapat terinspirasi, terserah. Terakhir ayatnya ada di Matius 6, 16, 18. WL Singers pemusik saya undang ke depan. Lagunya terserah David, mau nyanyi apa? Apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya, sudah mendapat pahalanya. Apabila engkau berpuasa, harus tetap seger, harus tetap hidup seperti pada umumnya. Jadi jangan puasa terus jadi lemes. Lagi puasa, semua orang disuruh ikut puasa. Maksudnya aku gak mau lihat orang makan, aku gak mau lihat orang minum. Enggak dong, justru itu challenge-nya. Kalau kita lagi puasa ada orang makan, ada orang minum, gak apa-apa. Terus kita gak boleh show off kalau lagi puasa. Kenapa? Karena disitu dikatakan Bapamu yang di sorga akan memberikan reward apa yang kita lakukan dengan tersembunyi. Bapak yang bersyukur untuk firman-Mu, pengajaran-Mu. Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami di Hope Church boleh mengalami level up. Sudah banyak hal yang kami lakukan Tuhan. Baik dari segi skill pelayanan, dari sisi disiplin, dari sisi latihan, doa, ibadah. Dan hari ini kami belajar, kami juga mau level up dalam menguasai kedagingan kami. Kami mau level up untuk hidup kerohanian kami boleh semakin on fire. Gak sia-sia Tuhan, ada banner keep the fire burning. Kami mau Tuhan kerohanian kami selalu on fire, bahkan apinya boleh makin besar. Hari ini Engkau memberikan tips kepada kami, bagaimana supaya keep the fire burning, bahkan bigger and bigger. Kami harus bisa mengendalikan keinginan daging kami, baik itu makanan, minuman, tetapi juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Aku sungguh terbatas Tuhan, waktunya juga terbatas, tetapi aku berdoa Roh Kudus-Mu yang ada di hidup kami masing-masing, yang akan terus menuntun semua kami, setiap kami. Mungkin setelah mendengar isi hati Tuhan hari ini, ada beberapa anak-anak-Mu yang mau belajar berkomitmen untuk secara reguler berpuasa. Engkau tolong mereka, mampukan mereka Tuhan. Karena kami tahu
Waktu kami berpuasa, kami sedang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Waktu kami berpuasa, kami belajar mengendalikan kedagingan kami. Waktu kami berpuasa, kami mau level up kerohanian kami. Dan waktu kami berpuasa, kami sesungguhnya sedang meneladani Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman. Di Hope Church, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang dahsyat. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah berani. Yang bukan hanya bicaranya gagah berani, tetapi mereka punya kerohanian yang on fire, dipimpin oleh Roh Kudus, dan mereka berhasil mengendalikan kedagingan mereka. Kami semua Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ada beberapa yang gak hadir karena sakit, Engkau juga jamah sembuhkan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka, Engkau yang jamah sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami. Engkau sudah terlebih dahulu menyediakan yang kami butuhkan. Dan sekarang kami akan memberikan yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan yang menyediakan. Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola keuangan gereja juga. Terima kasih Bapak, berkati. Baik yang secara cash maupun yang secara e-giving, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin, memberkati ibadah ini. Bahkan Kau hadir di tempat ini. Engkau bukan hanya memberkati, Engkau memeluk setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Ada perkara yang ajaib dan besar Engkau sediakan buat setiap kami. Bahkan juga buat gereja di tempat ini. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi. Amin. WL Singers, pemusik, soundman, multimedia, asyir, greeters, pendoa syafaat, koordinator ibadah, bahkan Hope Kids di bawah. Engkau berkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Untuk anak-anak-Mu yang semua yang sudah hadir, Engkau juga berkati. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Amin. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang dikumpulkan. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia mengembalikan persepuluhan, dengan setia memberikan persembahan. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah setelahnya. Kembali kepada setiap kegiatan kami, Engkau pimpin. Kemanapun kami pergi, Engkau pimpin, berkati. Apapun yang kami kerjakan, Engkau berkati. Engkau yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Damai sejahtera, sukacita boleh terus limpah dalam hidup kami. Kami semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dalam keadaan yang segar. Dan kami tahu itu semua datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.